Shalom anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Sahabat Doa. Kami hadir untuk menjadi sahabat doa saudara. Silakan di-subscribe channel ini dan tekan tanda loncengnya. Maka saudara akan berlangganan dengan sahabat doa setiap hari. Kami akan mendoakan saudara setiap hari. Kalau saudara diberkati melalui channel Sahabat Doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan sebelum kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan berdoa bersama, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman-Mu yang akan meneguhkan dan menguatkan iman kami. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu, dan Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Kami renungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa dan seruan kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala beban persoalan kehidupan saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan saudara. Dan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama saat ini adalah dari Esra pasal yang ke-7, mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Esra pasal 7, ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel. Dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Puji Tuhan saudara. Saya percaya di dalam perjalanan hidup kita mengalami keberhasilan. Seperti apa yang kita rindukan, seperti apa yang kita rencanakan, itu terjadi. Saya percaya setiap kita rindu supaya doa-doa dan seruan kita dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya setiap hari kita berdoa. Itu sebabnya melalui channel ini setiap hari saya menopang saudara di dalam doa. Karena kita bersama rindu supaya doa-doa dan seruan kita dijawab oleh Tuhan. Saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Esra memimpin sekelompok orang Israel pulang dari Babel ke Yerusalem. Dan dalam perjalanan mereka, firman Allah menegaskan di ayat yang ke-9, tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Saudara, di sini firman Allah menegaskan bahwa tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang. Jadi mereka memulai perjalanan itu ada perencanaan, sehingga dikatakan tepat pada tanggal 1 bulan pertama. Jadi mereka merencanakan perjalanan mereka, kepulangan mereka dari Babel ke Yerusalem. Dan firman Allah juga menegaskan bahwa dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem.
Ditegaskan bahwa tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem. Artinya apa? Tepat seperti yang direncanakan ketibaan mereka di Yerusalem. Hal yang mau ditegaskan oleh firman Tuhan di sini, saudara, adalah bahwa perjalanan Ezra dengan rombongan itu semuanya terlaksana tepat seperti yang mereka rencanakan. Keberangkatan tepat seperti yang direncanakan tanpa hambatan, dan tibanya juga tepat seperti yang direncanakan tanpa hambatan. Sekali lagi saudara, saya percaya dalam hidup kita rindu mengalami seperti yang dialami oleh Ezra bersama dengan rombongannya. Semuanya terjadi tepat seperti yang dirindukan. Bahkan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, saudara, bahwa Tuhan menyatakan, Tuhan mewujudkan, Tuhan memberikan lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan. Tetapi masalahnya yang sering kali terjadi dalam hidup ini, saudara, adalah bahwa apa yang tidak kita inginkan, itu yang terjadi. Apa yang tidak kita rindukan, itu yang terjadi. Padahal Allah rindu mewujudkan, menyatakan, memberkati, menyatakan mujizat lebih dari apa yang kita pikirkan. Itu sebabnya saat ini, saudara, melalui teks firman Tuhan ini, saya rindu kita belajar apa yang membuat semua yang mereka rencanakan itu terwujud seperti rancangan dan rencana mereka untuk kita terapkan dalam hidup kita, supaya dalam hidup kita juga kita mengalami apa yang kita rencanakan, apa yang kita rindukan, itu yang diwujudkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang menjadi kunci, apa yang menjadi sebab atau alasan sehingga semua yang mereka rencanakan semua terjadi seperti yang mereka harapkan, saudara? Dikatakan tadi bahwa ayat yang ke-9, tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Saudara, semuanya itu tepat seperti yang diharapkan. Kenapa? Oleh karena tangan Tuhan ikut campur tangan. Bahkan dikatakan ayat 6 juga demikian. Ezra itu berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Raja memberi segala yang dia inginkan, saudara, karena tangan Tuhan melindungi dia. Artinya tangan Tuhan ikut campur tangan. Tangan Tuhan ikut bekerja. Saat ini, saudara, untuk kita mengalami seperti yang kita rindukan, untuk kita mengalami bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan, maka kita membutuhkan tangan Tuhan yang ikut bekerja di sana. Itu sebabnya selalu kita berdoa. Itu sebabnya selalu kita berseru. Setiap hari melalui channel ini, saudara, ditopang dalam doa. Kita bersama-sama bersepakat, kita bersama-sama berseru kepada Tuhan, kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Karena kita rindu Tuhan mewujudkan, saudara. Tetapi selain kita rindu Tuhan campur tangan, mewujudkan apa yang kita rindukan, sehingga kita berdoa, bagaimana supaya Tuhan nyatakan campur tangannya? Kita lihat, saudara, dikatakan tadi bahwa oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Itu ayat yang ke-9 bagian terakhir. Lalu ayat 10 dinyatakan apa yang menjadi sebab atau alasannya sehingga tangan Tuhan ikut bekerja. Dikatakan di sana, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Jadi, saudara, yang menjadi alasan sehingga tangan Tuhan ikut bekerja, yang menjadi alasan sehingga tangan Tuhan ikut campur tangan, karena Ezra ini orang yang bertekad
untuk meneliti Taurat Tuhan. Orang yang bertekad untuk belajar firman Tuhan. Itu sebabnya di ayat 6 tadi dikatakan, ia adalah seorang yang ahli Taurat, ahli kitab dan mahir dalam Taurat Musa. Dia seorang yang ahli kitab Taurat, mahir dalam kitab Taurat, menguasai prinsip-prinsip firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena dia seorang anak Tuhan yang bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, belajar firman Tuhan. Dan itulah yang menjadi alasan tangan Tuhan ikut bekerja dalam perjalanannya. Saudara, bagaimana supaya kita mengalami tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita? Belajarlah, pahamilah firman Tuhan dalam hidup saudara. Rindukanlah firman Tuhan dalam hidup saudara. Kenapa di dalam channel Sahabat Doa ini selalu diawali dengan firman Tuhan saudara sebelum kita berdoa bersama? Karena saya memahami bahwa pemahaman anak-anak Tuhan terhadap prinsip-prinsip firman Tuhan itu menjadi kunci Allah mengulurkan tangannya, Allah menyatakan mujizatnya. Itu sebabnya saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang merindukan firman Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang haus akan firman Tuhan. Karena kita sudah melihat apa sebab sehingga Ezra mengalami campur tangan Tuhan di dalam perjalanan mereka. Karena dia seorang anak Tuhan, dia seorang pemimpin, dia seorang hamba Tuhan yang rindu dan haus akan firman Tuhan, yang rindu dan belajar firman Tuhan. Dia bertekad untuk meneliti firman Tuhan. Itu yang pertama saudara. Lalu alasan kedua atau sebab kedua, sekali lagi ayat 10. Sebab Ezra telah bertekad meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Yang menjadi kunci tangan Tuhan campur tangan dalam kehidupan, tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan Ezra ini saudara, selain dia rindu meneliti, memahami prinsip-prinsip firman Tuhan, dia juga melakukannya dalam perjalanan kehidupannya. Dia terapkan firman Tuhan, dia lakukan firman Tuhan, dia hidupi firman Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya. Itu sebabnya tangan Tuhan ikut bekerja di dalam kehidupan Ezra. Karena dia menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara, kalau kita rindu tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita, mewujudkan apa yang kita doakan, memberi jawaban terhadap apa yang menjadi seruan dan doa kita, maka hal kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka dengan demikian kita akan melihat Allah campur tangan di dalam kehidupan kita. Jadilah pelaku firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Lalu yang terakhir saudara, selain dia meneliti Taurat Tuhan, lalu kemudian menjadi pelaku firman Tuhan, dikatakan juga serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ezra sadar kalau dia paham firman Tuhan, dia menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi kalau orang-orang di sekelilingnya, orang-orang yang dia pimpin tidak memahami firman Tuhan, maka campur tangan Tuhan tidak akan terjadi di tengah mereka. Apa yang mereka kerjakan tidak akan berhasil. Perjalanan mereka tidak akan berhasil. Itu sebabnya Ezra ini juga mengajarkannya kepada umat-umat Tuhan. Sehingga semua mereka punya pemahaman yang sama tentang prinsip firman Tuhan. Dan semua mereka menerapkan firman Tuhan. Dan akhirnya perjalanan mereka berhasil. Saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mengalami Tuhan campur tangan dalam hidup saudara, maka saudara harus konsisten merenungkan firman Tuhan, pahami prinsip-prinsip firman Tuhan, dan saudara harus menerapkan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan dalam hidup saudara dan ajarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan itu kepada keluarga saudara, kepada sekeliling saudara. Beritakan firman Tuhan. Maka dengan demikian saudara akan mengalami Tuhan campur tangan dalam kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Sebentar lagi saya akan menopang saudara dalam doa. Mari terapkan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya iman saudara telah dibangkitkan
melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan tiba waktunya saat ini kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan penuh kerinduan, dengan penuh iman saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Tetapi mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada topik-topik doa saudara yang hanya saudara sendiri yang tahu. Saya rindu saat ini saudara naikkan itu secara pribadi di hadapan Tuhan. Apapun pergumulan saudara, apapun kerinduan saudara, apapun beban dan persoalan saudara yang saat ini sedang saudara pikul, mungkin hanya saudara yang tahu. Dengar saudara, Tuhan Allah melihat segala pergumulan saudara. Mari serahkan kepada Dia. Mari serukan kepada Tuhan, berserulah kepada Dia. Dia mendengarkan saudara. Dia peduli akan segala pergumulan saudara. Mari mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Mari ucapkan di hadapan Tuhan apapun yang menjadi beban persoalan dan pergumulan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa di sorga, dengarkan ya Tuhan. Dengarkan segala pergumulan anak-anak-Mu. Dengarkan segala beban dan persoalan yang sedang diutarakan anak-anak-Mu kepadamu ya Tuhan. Dengarkan isi hati anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli akan segala pergumulan mereka, akan segala beban dan persoalan mereka. Saat ini Tuhan, Engkau Allah yang tahu segala sesuatu. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang bisa memahami apa yang menjadi beban dan persoalan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang memahami, Engkau Allah yang peduli, dan Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, apapun yang telah diungkapkan anak-anak-Mu secara pribadi di hadapan-Mu, Engkau Allah yang telah mendengar seruan mereka ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Percaya Allah sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, hari ini pun Dia tetap menyembuhkan yang sakit. Kalau dulu Dia berkuasa menyembuhkan yang sakit, hari ini pun Dia tetap berkuasa menyembuhkan yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan Dia Allah yang sanggup untuk menyembuhkan saudara. Saat ini saudara, saya rindu setiap saudara yang sakit, angkat tangan kanan saudara, dan kemudian taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan kemudian mulai berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau melihat anak-anak-Mu saat ini, tangan mereka terulur kepadamu, dan tangan mereka juga tertumpang atas penyakit mereka, dan hamba juga menumpangkan tangan atas mereka. Saat ini Tuhan, tolong mereka, sembuhkan mereka yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan yang menyembuhkan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada yang sedang mengalami penyakit kanker, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan Tuhan. Cabut segala sisa kanker dari dalam tubuh mereka, sembuhkan dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan. Begitu banyak orang-orang yang sering meminta doa,
tentang penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anakmu yang sedang mengalami sakit lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anakmu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu, sembuhkan anak-anakmu dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang mengulurkan tangan, Engkau jamah tubuh yang sakit, Engkau Allah yang berkuasa menyembuhkan anak-anakmu. Jamah tubuh mereka yang sakit, sembuhkan dan pulihkan tubuh mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anakmu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan anak-anakmu, nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu, nyatakan perkara besar untuk menyembuhkan setiap anak-anakmu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, jamah juga setiap anak-anakmu saat ini Tuhan, yang mungkin mereka sedang ada dalam keadaan baik-baik saja, mereka ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa, berikan terus kesehatan bagi mereka. Engkau jaga, lindungi terus mereka. Ajar mereka untuk memiliki budaya hidup yang sehat, makan makanan yang sehat, cara berpikir yang sehat, cara menjalani hidup yang sehat. Tolong anak-anakmu, dan Engkau kiranya yang campur tangan memberikan kesehatan selalu bagi anak-anakmu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa untuk masalah ekonomi saudara. Ada begitu banyak permohonan doa tentang masalah ekonomi, tentang masalah hutang piutang. Mari kita berdoa saudara. Saya menopang saudara dalam doa. Serukan kepada Tuhan apapun yang saat ini saudara alami sehubungan dengan ekonomi saudara, berseru kepada Tuhan. Kalau saudara memiliki hutang, utarakan kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu tentang ekonomi mereka Tuhan. Situasi dan kondisi ini, mungkin banyak anak-anakmu yang mengalami penurunan ekonomi, bahkan mengalami kesulitan ekonomi, bahkan ada banyak yang akhirnya terlilit hutang. Hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu dalam nama Yesus. Tuhan jamah anak-anakmu, pulihkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Biar kalau ada yang memiliki hutang piutang saat ini, hamba berdoa biar segera terselesaikan dalam nama Yesus. Tuhan tolong dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa buat segala pekerjaan anak-anakmu ya Tuhan. Tuhan tolong dalam kondisi yang begini, Tuhan kiranya yang campur tangan menolong anak-anakmu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi segala usaha, pekerjaan, bisnis anak-anakmu yang mungkin saat ini mengalami kemacetan. Berikan hikmat bagi anak-anakmu untuk mereka bisa mampu kembali membangkitkan usaha bisnis mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berikan hikmat Tuhan, buka jalan Tuhan, berkati anak-anakmu, berkati bisnis mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba bahkan berdoa juga bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, Tuhan memberkati para petani dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam, berkati proses mereka memelihara apa yang mereka sedang tanam ya Tuhan, dan sampai tiba waktunya mereka akan memanen dalam berkat Tuhan. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus. Berikan keberhasilan bagi mereka. Tuhan tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Para pedagang, Tuhan juga yang memberkati anak-anakmu para pedagang ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan tolong mereka dalam perdagangan mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela, Tuhan yang memberkati anak-anakmu dalam bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi para pegawai.
Tuhan juga campur tangan. Berkati mereka dalam bidang apapun mereka. Sebagai pegawai Tuhan, tolong mereka. Berkati mereka biar mereka jadi contoh, jadi teladan, sehingga banyak orang mengenal Yesus melalui dunia kerja mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu, para buruh. Ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan bela anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, buat para tenaga medis, tenaga kesehatan, dimanapun saat ini berada. Tuhan tolong mereka. Tuhan bela mereka, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dalam nama Yesus, hindarkan mereka dari virus COVID. Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Tuhan bela anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis. Dalam nama Yesus, Bapa yang baik, para pengusaha, para pebisnis, Tuhan tolong mereka. Mungkin saat ini ada begitu besar beban yang harus mereka pikul oleh karena kondisi ini Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, biar usaha mereka, biar bisnis mereka bisa bangkit kembali. Bahkan saat ini Tuhan, kami juga berdoa ya Bapak, bagi para pensiunan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sudah ada di masa pensiunan. Tuhan beri mereka sukacita, Tuhan beri mereka semangat, Tuhan beri mereka motivasi. Tuhan pelihara, jaga, lindungi, sertai, berkati anak-anak-Mu para pensiunan. Dalam nama Yesus, bahkan saat ini kami berdoa bagi keamanan kami, bagi tentara, bagi polisi. Tuhan tolong mereka untuk menjaga keamanan negeri ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, Engkau mendengarkan seruan setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban dan persoalan yang mungkin sulit mereka untuk mengungkapkan, tetapi Tuhan yang menolong mereka. Tuhan yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bahkan saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih dalam proses pendidikan. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka semakin sungguh-sungguh dalam menjalani proses pendidikan mereka. Dalam nama Yesus, sehingga kelak mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi orang-orang yang berhasil oleh karena mereka mempersiapkan diri melalui pendidikan yang mereka tempuh. Berkati semua anak-anak-Mu dalam pendidikan mereka, sehingga mereka menjadi contoh dan menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua anak-anak-Mu dalam masa depan mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Campur tangan-Mu dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada pergumulan doa anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan membela dan menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan. Engkau beri kami kesempatan untuk berdoa bersama. Dan saat ini kami menopang dan saling menopang dalam doa. Dan kami percaya Engkau Allah yang mendengarkan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami, dan hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba menumpangkan tangan bagi setiap mereka. Tuhan lawat, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini seruan kami di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami bersyukur ya Tuhan, dan kami naikkan doa kami dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita percaya doa-doa yang telah kita naikkan di hadapan Tuhan didengar oleh Tuhan, dan Allah pasti akan menjawab segala pergumulan, segala beban dan persoalan saudara yang telah saudara naikkan kepada Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan menjawab setiap saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara.
Kalau ada saudara yang belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe untuk berlangganan. Tuhan memberkati saudara. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.